Di dalam Al-Quran sudah Allah janjikan siapa yang dia mempelajari Al-Quran ada manfaat-manfaat yang sudah dipersiapkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Masjid Dakwatul Islamiyah beserta perangkat-perangkatnya, dan yang kami hormati semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semua yang hadir pada subuh hari ini semoga senantiasa diberikan rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita sapa anak-anak kita, adik-adik kecil, anak-anak muda, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 114, innal hasana yusibas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan mengusir semua kejahatan kalau sudah dari kecil, sedini mungkin. Wassam'a, yang didengar, pendengarannya selalu pendengaran yang didengar ayat-ayat Allah. Wal absar, penglihatan yang dilihat itu adalah ayat-ayat Allah. Maka wal afidah, hatinya akan baik. Pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, maka hatinya yang baik. Kalau dari kecil yang didengar ayat-ayat Allah, yang dilihat itu ayat-ayat Allah, maka hatinya pun akan baik. Tidak ada celah lagi untuk berbuat kejahatan, karena otaknya sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pepatah tak kenal maka kenalan gitu. Tak kenal maka kenalan. Kami dari Palembang, Yayasan Khazanah Kebajikan. Yayasan Khazanah Kebajikan, di bawah yayasan ada pondok pesantren. Pondok pesantren Tadabbur Al-Quran. Di bawah pondok pesantren ada rumah tapis. Untuk laki-laki rumah tapis Berkah Khazanah, untuk perempuan rumah tapis Darul Najiyah. Di mana pondok pesantren kami ini difokuskan, yaitu untuk berdakwah dengan tadabbur Al-Quran secara tematik. Tadabbur Al-Quran ayat demi ayat supaya bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma sekedar membaca, tapi juga memahami, mengamalkan dan menyiarkan. Karena ada kewajiban kita untuk mengamalkan dan menyiarkan ayat-ayat Allah. Bukan cuma membaca, karena betapa banyak orang-orang yang dia membaca, bahkan hafal dia Al-Quran, tapi kadangkala dia hafal, dia baca, masih melawan sama orang tuanya. Hafal ya, tapi ucapannya lebih tinggi dari orang tuanya. Padahal ada larangan di dalam Al-Quran. Karena cuma sekedar membaca, dia tidak tahu, tidak memahami dan tidak mengamalkan. Tapi kalau yang lebih bagus, dia baca, dia hafal, dia paham, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dia siarkan dalam kehidupan sehari-hari, itu baru sempurna. Itu baru bagus. Baca silakan baca, tapi ada tingkatan-tingkatan dalam mempelajari Al-Quran. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah,
bahwa dalam setiap ibadah itu ada 3 yang harus kita perhatikan, dan 3 ini harus kita dapatkan. Yang pertama yaitu ada ibadah lisan, ada ucapan. Kalau kita ibadah sholat, ada lisan, yaitu bacaan-bacaan sholat. Ini yang selalu kita perhatikan, kita perbaiki, dan harus kita dapatkan. Yang kedua ada gerakan. Ada namanya sujud, ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Itu adalah ibadah gerakan. Selalu kita perhatikan, selalu kita perbaiki. Nah, yang ketiga ini yang kadang lupa. Apa yang ketiga ini? Ada manfaat. Setiap ibadah itu ada manfaat, ada hasil atau ada hikmah yang kita dapatkan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada saat dia salat, dia dapat manfaat, yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang ketiga ini kadang lupa. Sibuk memperbaiki bacaan bagus, memperbaiki gerakan itu bagus, tapi tidak diperbaiki manfaat dari salat. Akhirnya STNJ, Pak. Salat terus maksiat jalan. Salatnya jalan, keji mungkarnya jalan juga. Karena dia tidak memperhatikan, dia tidak memfokuskannya ke yang ketiga, yaitu ada manfaat. Dalam setiap ibadah apapun ada manfaat yang harus kita dapatkan. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu ibadah Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apa saja yang kita dapatkan pada saat belajar Al-Quran? Harus kita dapat pada saat belajar Al-Quran, dan sudah Allah janjikan. Di dalam Al-Quran sudah Allah janjikan siapa yang dia mempelajari Al-Quran ada manfaat-manfaat yang sudah dipersiapkan Allah. Yang pertama yaitu Al-Quran ini mulia. Siapa yang belajar Al-Quran, istiqomah dia belajar Al-Quran, dan benar cara mempelajari Al-Quran, dia akan mendapat manfaat-manfaat. Di dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 2 dan 3. Apa manfaat di situ? Wal kitabil mubin. Kami turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini penuh hikmah. Al-Quran ini kami turunkan di malam yang kami muliakan. Malam itu kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini mulia? Karena di malam itu turunnya Al-Quran. Sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu bisa kita pastikan penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Tempat jadi mulia, Mekah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah jadi mulia? Karena di 2 tempat itu turunnya Al-Quran. Bulan jadi mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan dinanti-nantikan. Karena di bulan itu turunnya Al-Quran. Malam jadi mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau tempat jadi mulia, bulan jadi mulia, malam jadi mulia, ya apalagi manusia. Pada saat orang itu bersentuhan dengan Al-Quran, menempel kehidupannya dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Jangankan manusia, kalau kertas, ada kertas selembar, kertas selembar ini kosong, kalau nyapa itu tidak masalah. Tapi kalau dalam kertas ini ada tertulis ayat-ayat Allah, tidak usah banyak-banyak, tertulis seayat Bismillahirrahmanirrahim, nyampa. Siapa yang berani nak nijanya? Ibu berani nak nijanya, Bu? Tidak berani, Pak. Langsung, bahkan kita taruh di meja, jadi mulia kertas ini. Yang tadi hina, tidak ada nilai, karena menempel dengan ayat-ayat Allah, dia penuh dengan kemuliaan. Terangkat derajatnya kertas ini. Apalagi manusia. Manusia yang dia mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan itu bukan di hadapan manusia, tapi kemuliaan itu di hadapan Allah.
Maka Allah ini Al-Wasi, yang maha luas. Salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Wasi, yang maha luas, dengan berbagai macam cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Kalau manusia itu kan sempit pikirannya. Manusia itu sempit. Manusia itu kan tiga sifatnya. Tahu ibu, manusia itu tiga sifatnya Pak. Apa? Sempit, sedikit, diungkit-ungkit. Nah itu sifat manusia Pak. Kalau berpikir dia sempit, kalau ngasih sedikit, sudah ngasih diungkit-ungkit. Nah itu sifat manusia. Tapi kalau Allah itu yang maha luas. Ngapa sempit? Manusia itu akan dimuliakan di hadapan manusia. Apa sebabnya? Paling cuman karena kaya Karena dia kaya, ada jabatan, uang berbondong-bondong memuliakan dia. Hilang kekayaan, lari kan? Hilang jabatan, berlari kan? Tapi Allah itu yang maha luas. Bukan cuma orang penuh dengan kekayaan, tapi berbagai macam cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Selama dia dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan. Ada yang Allah muliakan dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Sayyidina Abu Bakar dengan kemuliaan, dengan jabatan digunakan berbuat kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka dia akan mulia dengan jabatannya. Para pejabat digunakan jabatan ini untuk menolong agama Allah, maka dia akan mulia dengan jabatannya, dengan tanda tangannya. Yang kedua, ada yang dimuliakan dengan kekayaannya, dengan hartanya, yaitu Sayyidina Umar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dengan kekayaannya menolong agama Allah, berbuat kebaikan dan mengajak orang lain berbuat kebaikan, dia akan mulia dengan kekayaannya, dengan hartanya. Siapa ini pelakunya? Pelakunya pengusaha yang kaya-kaya. Yang ketiga, dia mulia karena ilmunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan ilmunya. Ali miskin, tapi dia dengan ilmunya, dia pintar, cerdas, ilmunya digunakan menolong agama Allah, maka dia mulia karena ilmu. Siapa nih? Guru-guru kita. Para guru itu tidak ada kaya, tapi dia mulia. Amalnya terus, amal jariah mengalir terus menerus. Dan yang keempat, ada orang yang dimuliakan bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena ilmu. Dengan apa dia? Dengan tenaganya, dengan kesehatannya. Siapa ini pelakunya? Sahabat Rasul, yaitu Bilal bin Rabah. Budak, tidak dihormati, mungkin di lingkungan sekitar tidak dihormati, tidak dihargai, tapi di hadapan Allah Bilal bin Rabah itu mulia karena dia senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka ada orang yang dia tidak kaya, tidak ada jabatan, ya ilmunya juga pas-pasan, dia bisa mulia di hadapan Allah dengan tenaganya. Dengan tenaganya memakmurkan masjid, mengajak orang untuk memakmurkan masjid. Dengan tenaganya berbuat kebaikan, ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Dia mulia dengan tenaganya. Berarti ada tempat masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Ini pelakunya siapa ini? Dengan tenaga dia bisa mulia. Bisa juga kita sebutkan marbot masjid. Dia mulia marbot masjid itu di hadapan Allah. Mungkin orang sekitar tidak memandangnya, tapi di hadapan Allah marbot masjid itu mulia. Dia yang menjaga rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid, dia akan mulia. Berarti ada tempatnya masing-masing. Tidak bisa kita putar-putar. Kayak mana putar-putar? Kalau kita pengen, aku pengen mulia dengan jabatan, berarti dia harus masuk politik, jadi pejabat. Kalau dia pengen mulia dengan harta, berarti pengusaha, kau harus jadi pengusaha. Pengen mulia dengan ilmu, harus jadi guru. Pengen mulia dengan tenaga, gunakan tenaga itu berbuat kebaikan, ngajak untuk berbuat kebaikan. Tidak bisa ditukar. Dia pengen mulia dengan harta, pengen kaya, tapi jadi pejabat. Itu kan salah tempat. Akhirnya apa?
akhirnya korupsi lah. Karena dia pengen kaya, tempatnya salah. Kalau pengen kaya, jadi pengusaha. Dia pengen mulia dengan harta, tapi jadi guru. Dia galak usaha, dia galak berdagang, tapi aku pengen kaya dengan harta, mulia dengan harta, tapi dia jadi guru. Ini salah tempat. Apa jadinya? Anak-anak jadi kayak sumbangan terus. Kalau pengen dengan harta, salah tempat. Dia salah tempat. Nah, Al-Quran itu sudah ada tempatnya masing-masing. Pagi ini cuman secara sedetik, paling cuman 0,00 sekian persen kita bahas. Nah, hari ini ada pelatihannya, Pak. Hari ini pelatihannya di Masjid Jami'atul Ulum. Membahas Al-Quran, mentadabur Al-Quran, kayak lengkap. Ada slide-nya, ada layar, dapat bukunya, supaya kita bisa bukan cuma membaca tapi memahami, mengamalkan dan menyiarkan Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, terbuka untuk umum yang akan hadir. Dimulai jam 8.30 dari pagi sampai ke asar. Kita membahas tentang Al-Quran. Nah, ini baru pertama. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, manfaat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu akan menjadi obat. Di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57, bahwa Al-Quran itu ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Dipanggil Allah itu seluruh manusia, Pak. Bukan cuma orang Islam, bukan cuma orang yang beriman. Seluruh manusia. Sudah turun pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Apa artinya seluruh manusia? Walaupun bukan Islam, dia bukan Islam, mengamalkan Al-Quran, Allah balas. Dia sedekah, tapi bukan Islam, Allah balas sedekahnya. Dia berbakti sama orang tuanya, bukan Islam, Allah balas baktinya. Tapi bedanya, kalau kita Islam dengan bukan Islam, kalau yang bukan Islam dia mengamalkan Al-Quran, Allah balas cuma di dunia. Di dunia Allah balas. Di akhirat sudah selesai, tidak Allah balas lagi. Tapi kalau kita Islam mengamalkan Al-Quran, di dunia dibalas Allah, di akhirat dibalas oleh Allah. Yang kedua yaitu syifa. Al-Quran ini akan menjadi syifa, akan menjadi obat. Obat apa ini? Penyakit yang ada di dalam dada. Obat penyakit yang ada di dalam dada. Apa penyakit yang ada di dalam dada ini? Penyakit itu bernama iri. Penyakit itu bernama dengki. Penyakit itu bernama dendam. Penyakit itu bernama senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit itu bernama merasa. Merasa pintar, merasa cerdas, merasa beriman, merasa bertakwa, merasa berjasa. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Satu-satunya obat supaya membersihkan hati, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Selama dia belum belajar Al-Quran, masih ada penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, Pak. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli mobil, dia yang pingsan. Nah, itu adalah penyakit-penyakit. Nah, di dalam Al-Quran, penyakit ini pembunuhan pertama kali. Maka Al-Quran itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi Al-Quran ini jadi pelajaran. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Adam, adik-beradik, saling bunuh-membunuh. Qabil membunuh Habil. Mengapa dia membunuh? Karena masih ada penyakit yang ada di dalam dada. Qabil iri, hasad, dengki dia dengan Habil. Adik-beradik saling bunuh-membunuh karena masih ada penyakit yang ada di dalam dada. Jangankan orang yang tak kenal,
Saudara kandung pun bisa jadi saling bunuh-membunuh. Ini pelajaran. Ini pelajaran di dalam Al-Quran. Supaya kita dapat pelajaran ini, kita hindari ini, terhindar. Maka Al-Quran bukan cuma sekadar bacaan, tapi Al-Quran harus jadi pelajaran. Berbagai macam ada cerita-cerita di dalam Al-Quran. Cerita di dalam Al-Quran itu akan terjadi. Kalau kita ada dengar cerita di dalam Al-Quran, itu akan terjadi sampai hari kiamat. Kecuali di dalam Al-Quran itu disebutkan nama beserta nama wong tuanya, jelas namanya, dan juga jelas nama wong tuanya. Nah, itu tidak bakal terjadi lagi. Contohnya siapa? Maryam binti Imran. Jelas di dalam Al-Quran ada seorang wanita suci Maryam, bapaknya namanya Imran. Itu tidak bakalan cerita lagi, tidak bakal terjadi sampai kiamat. Cuman Maryam yang mengalami. Tapi kalau ada namanya disamarkan, ada nama disamarkan, bukan nama asli. Ada namanya Fir'aun, itu bukan nama asli, disamarkan. Berarti kaki ada orang yang sifatnya kayak Fir'aun. Ada namanya yaitu Zulaiha. Kaki berarti ada orang yang sifatnya seperti Zulaiha. Ada Abu Lahab, berarti ada orang yang sifatnya seperti Abu Lahab. Nah, itu semua pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, ikuti kaki ada pelatihannya mempelajari Al-Quran. Hari ini 2 hari, hari ini dan besok 2 hari kita insya Allah kita kupas tuntas mengenai Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi yaitu obat di dalam dada, penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat kedua. Yaitu Al-Quran akan menjadi petunjuk. Apa ini petunjuk? Pada saat kita dapat petunjuk, bisa beradaptasi. Jadi ada orang yang dia pintar, dia tahu ilmu, tapi belum dapat petunjuk. Akhirnya ilmu ini salah tempat. Kepintaran dan kecerdasannya ini salah tempat. Contoh ibu nyapu di rumah, Bu. Nyapu itu bagus apa tidak, Bu? Bagus nyapu itu. Nyapu ini bisa salah kalau salah tempat. Kapan ibu nyapu? Pas ibu nyapu di depan bapak lagi makan. Jadi salah nyapunya. Padahal bersih-bersih rumah itu bagus, nyapu itu bagus. Kalau belum dapat petunjuk, jadi salah tempat. Bahkan Al-Quran itu bagus, terbaik. Kalau salah tempat bisa jadi buruk. Ibu baca Al-Quran itu kan bagus baca Al-Quran. Ini bisa jadi salah baca Al-Qurannya. Kalau salah tempatnya, salah waktunya. Kapan dia baca? Seorang istri yang dia baca Al-Quran tapi dibacanya pas pagi-pagi. Bapak sibuk nak pergi begawe, anak sibuk nak pergi sekolah, ibunya sibuk baca Quran. Baju di mana, Mak? Carilah, mama lagi baca Quran. Kaos kaki di mana? Carilah di situlah, mama lagi baca Al-Quran. Salah tempat Al-Qurannya. Karena belum dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk itu dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Di kantor dia ada jabatan, di kantor dia ada bawahan, dia bisa merintah bawahannya. Kalau dia dapat petunjuk, balik ke rumah, jabatan tidak dibawa ke rumah. Di kantor aku pemimpin, balik ke rumah masih ada orang tua, sekarang aku jadi anak. Dah kata lagi yang diperintahnya, sekarang aku diperintah. Yang tadi di kantor merintah, di rumah sekarang aku diperintah oleh orang tua aku, tidak dibawa. Kan betapa banyak orang yang dia belum dapat petunjuk, jabatan di kantor dibawa ke rumah, Pak. Capek di kantor dibawa ke rumah, lelahnya di kantor, balik ke rumah anaknya dimarah-marahi, papa nih capek, tahu tak? Mama nih capek, dibawa. Ya wong di dalam rumah tuh tidak mau tahu, mana tahu capeknya,
mana tahu capek bapaknya, mana tahu capek ibunya di luar anak itu. Yang penting pas di rumah, ini ibu, ini bapak, dia udah peduli capeknya, lelahnya kayak mana sibuknya di luar. Orang yang dapat petunjuk itu dia bisa beradaptasi. Sekarang jadi anak, guna ke ayatnya, keluar ke ayatnya yang tugas dari si anak. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbaktilah kepada orang tuamu. Perintahnya nyembah Allah dulu, bertakwa kepada Allah dulu, baru berbakti sama orang tua. Setiap ayat berbakti sama orang tua itu selalu menempel ayat tauhid, ayat menyembah Allah. Oleh apa? Karena hanya orang-orang yang benar beriman dan bertakwa kepada Allah, dia yang bisa berbakti sama orang tuanya. Kalau tauhidnya jelek, kalau ketakwaannya rusak, tak bakalan bisa dia berbakti sama orang tuanya. Pada saat dia sholatnya rusak, hablum minallahnya itu rusak, dia berbakti sama orang tuanya cuma sekedar balas jasa. Karena berbakti sama orang tua ini ada dua. Ada yang dia berbakti cuma sekedar balas jasa, ada yang dia berbakti karena Allah. Kalau cuma sekedar balas jasa, ibu baik, aku baik. Ibu jahat, aku jahat juga. Itu balas jasa. Dinjuk duit, dia baik. Tak dinjuk, marah-marah. Itu berarti cuma sekedar balas jasa. Tapi kalau dia berbaktinya karena Allah, ibu baik, aku baik. Ibu jahat, aku tetap berbuat baik. Itu baru dia benar berbaktinya. Sudah ikuti Al-Quran. Ada juga petunjuk pada saat kita jadi orang tua, ada petunjuknya. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 9, hendaklah kalian takut, cemas, resah meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Langsung Allah kasih solusi supaya tidak lemah. Hendaklah para orang tua falyattaqullah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ada petunjuknya. Semua di dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Jadi anak ada petunjuk, jadi istri ada petunjuk, jadi suami ada petunjuk, jadi ayah ada petunjuk, jadi ibu ada petunjuk. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan ini, jabatan ini tidak berdasarkan petunjuk, tidak profesional. Kadang kan kita kalau ada dokter, tiba-tiba ada pasien, pas pasien datang ini bukan sembuh, disuntik malah sakit, disuntik jadi mati pasiennya. Itu dokter malpraktek. Jangan-jangan dia tak tahu ilmu menjadi dokter, tapi jadi dokter. Betapa banyak anak-anak yang malpraktek jadi anak, tak tahu ilmu jadi anak. Jadi suami malpraktek, tak tahu ilmu jadi suami. Jadi istri malpraktek, tak tahu ilmu jadi istri. Jadi bapak, jadi ibu malpraktek, tak tahu ilmu jadi bapak ini apa tugasnya, jadi ibu ini apa tugasnya, karena tidak pernah belajar Al-Quran. Semua di dalam Al-Quran itu ada tugas masing-masing, ada petunjuknya. Yang ketiga, Al-Quran itu menjadi petunjuk kemuliaan, membersihkan hati. Yang ketiga yaitu akan menjadi petunjuk. Yang keempat, di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 23. Apa ini di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 23? Al-Quran itu adalah perkataan yang paling baik. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka lisannya Allah jaga, sehingga yang dia ucapkan yang baik-baik. Keadaan di luar boleh, tidak menyenangkan. Masalah di luar silakan, banyak ujian di luar, kita tidak bisa mencegahnya. Tapi apa yang masuk itu tidak baik, tapi apa yang keluar itu harus baik. Yang masuk tidak baik, tapi ucapan yang keluar harus yang baik-baik.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah, buktikan iman dan ketakwaanmu dengan cara waliyaqulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Supaya kita bisa berucap yang baik-baik dalam keadaan apapun, dekatlah dengan Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran mustahil dia bisa berucap yang baik-baik. Kalau senang, ya dia bisa. Tapi kayak mana pada saat perasaan dia lagi tidak senang, lagi kecewa, mampukah ucapan ini tetap berkata yang baik-baik? Ya bunayya irkam ma'ana. Nabi Nuh manggil anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, irkam ma'ana. Naiklah ke kapal. Yang dipanggil tuh bukan anak yang taat. Sam, Ham, Yapis, naik kapal 3 anak. Yang terakhir yaitu Kan'an, tidak galak naik kapal dia. Kafir, anak ini kafir, ngelawan bapaknya, tidak pernah taat sama bapaknya. Tapi ucapan Nabi Nuh, ya bunayya, wahai anakku tersayang, irkamana, naiklah ke kapal. Kita manggil anak dengan ucapan sayang, ini anak mama tersayang, ini anak papa tercinta, itu kapan? Bisa jadi pas waktunya dia dapat prestasi, kita panggil ini anak mama tersayang. Oh, ini anak mama tercinta. Oh, seneng nih mama. Habis sholat, ngapal Quran, hal-hal yang baik-baik kita ucapkan, ini anak mama tersayang, ini anak papa tercinta. Keadaan Nabi Nuh tidak kayak itu. Nabi Nuh memberikan pelajaran kepada kita, mampu tak kita tetap berucap ini anak mama tersayang, ini anak papa tercinta. Kapan waktunya? Pada saat nauzubillah anak kita terkena narkoba. Pada saat nauzubillah anak kita berurusan dengan pihak berwajib. Karena dibuat masalah, dipanggil gurunya, dia rebut dengan kawannya. Bahkan nauzubillah anak itu ngamili anak tetangga. Hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak kita senangi, tapi lisan ibu mampu tak tetap mengucapkan, ini anak mama tersayang, ini anak mama tercinta, ini ujian untuk kita nak. Mama tetap doain nak, kuat-kuat nak, mama tetap dukung kau. Masih mampu dah ibu. Kalau yang senang-senang tak usah belajar. Tak usah belajar, tak usah diajari, bismillah. Tapi keadaan yang kayak itu, ngapa kita ucapkan yang baik? Karena setiap ucapan itu jadi doa. Padahal orang tua zaman dulu kan lah ngomong, lalu pesan hati-hati ngomong, ucapan itu doa, ucapan itu doa, ucapan itu doa. Jadi apa yang kita ucapkan, yang baik ataupun yang tidak baik, tetap itu jadi doa. Yang baik ataupun yang tidak baik, yang namanya doa cepat atau lambat pasti terjadi. Pasti terjadi. Ada kisah nyata. Ada seorang ibu, anaknya ini nakal, selalu buat ribut di sekolah. Hampir setiap hari ibunya ini dipanggil oleh guru karena buat masalah anaknya nih. Tapi ibunya ini tidak pernah marah. Ibunya tidak pernah berkata-kata yang tidak baik. Setiap dipanggil, apa kata ibunya? Dipanggil anaknya sambil diusap kepalanya. Dia nyebut ke nak, kaget besar jadi jenderal. Besok dipanggil lagi masalah, dia rebut dengan kawannya, dipanggil guru, panggil lagi nak, besok jadi jenderal. Selama dia buat masalah, nak, kaget besar jadi jenderal. Kaget besar jadi jenderal. Itu yang diucapkannya. Dia tidak pernah ngeluh, tidak pernah mencaci, menghina anaknya. Dia tidak pernah. Itu yang diucapkan. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Pada saat anak ini bertumbuh, dia sudah dewasa, apa yang diucapkannya itu benar-benar terjadi.
Dia benar-benar jadi jenderal. Kita kenal dengan Jenderal Subagio HS. Suatu hari dia ceramah, dia pidato di depan anak buahnya, prajuritnya. Wahai prajurit-prajuritku, aku tegak di sini bukan karena aku pintar, katanya. Bukan karena aku cerdas, bukan karena aku hebat. Aku bisa jadi jenderal tegak di sini itu karena ucapan ibuku. Itu karena ucapan ibuku. Seandainya ibuku salah berucap, aku bisa jadi di Nusa Kambangan, kan. Banyak wong tua itu salah ucap. Bukan anaknya yang nakal, bukan. Anaknya yang bodoh, bukan. Wong tuanya yang salah ucap. Salah ucap baik dia tuh. Bukan dia ini, karena dia salah ucap. Nah, kita butuh yang namanya Al-Quran supaya dibimbing ucapan ini selalu berkata-kata yang baik-baik dalam keadaan apapun, senang, tidak senang, keadaan yang itu membahagiakan atau tidak bahagia, baik itu di awal bulan ataupun akhir bulan, tetap ucapannya baik, Bu. Karena ibu kadang ucapannya awal bulan baik, begitu akhir bulan marah-marah. Itu bukan ibu-ibu di sini, di sana, Bu. Begitu awal bulan, Bu, bapak balik, assalamualaikum, disambut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah makan belum, Pak? Nak mandi dulu, aku makan dulu. Disambut awal bulan, coba akhir bulan, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, sudah, Pak. Berubah ucapannya. Karena apa? Pada saat dia belajar Al-Quran sama. Keadaan tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah ucapan. Seketika kita mengubah ucapan, maka semuanya akan berubah. Hasil hari ini adalah hasil ucapan kita kemarin. Kalau nak masa depan, itu hasil dari ucapan kita hari ini. Yang pertama kemuliaan, yang kedua membersihkan hati, yang ketiga menjadi petunjuk, dan yang keempat ucapan kita dibimbing Allah. Pada saat kita belajar Al-Quran, benar cara belajar Al-Quran, ini sebagian manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita belajar Al-Quran. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqomah. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan. Dan kami tunggu pagi ini kita belajar sama-sama, kita belajar dan mengajarkan, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di Masjid Jamiatul Ulum, dimulai kurang lebih jam 08.30 sampai asar. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.